Pak Haryanto akan menghabisi Pak Erik. Akan tetapi Pak Erik meminta sesuatu permintaan kepada Pak Haryanto. Kalau Pak Erik ingin melihat Alia untuk terakhir kalinya. Namun itu semua tidak terwujud. Dan akhirnya Pak Haryanto langsung menghabisi Pak Erik. Dengan kejam dan kejinya dia membunuh Pak Erik. Namun di satu sisi Alisa berhasil merekam kejahatan Ibu Rina dan Pak Haryanto di saat mereka membunuh Pak Erik. Lalu Alisa pun langsung pergi, takut dia diketahui oleh Ibu Rina dan Pak Haryanto. Lalu Riko pun langsung membawa jasad Pak Erik untuk dibawa ke rumah Pak Erik. Dan Riko pun menyusun rencana kalau kematian Pak Erik seakan Pak Erik meninggal karena bunuh diri. Di sisi lain, Alia sedang berdoa kepada Yang Kuasa atas semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Namun tiba-tiba Alia menerima pesan dari Pak Erik. Namun pesan itu ternyata yang mengirimkan adalah Riko dengan menggunakan HP-nya Pak Erik. Dan Alia pun mengira itu Pak Erik yang mengirimkan pesan dengan kata-kata yang menyedihkan, dengan pernyataan Pak Erik yang ingin mengakhiri hidupnya dan ingin meninggalkan Alia selamanya. Dan Alia pun tidak menyangka setelah membaca isi chat dari Pak Erik itu, sehingga Alia pun berniat untuk menemui Pak Erik di rumahnya. Namun sesampainya Alia di rumah Pak Erik, rumah Pak Erik rupanya sangat sepi. Dan Alia pun tiba-tiba mendengar suara telepon berbunyi, sehingga Alia pun mencarinya. Namun tiba-tiba Alia menemukan botol racun tikus di lantai. Dan Alia pun memegang botolnya. Dan Alia pun terus memanggil Pak Erik dan mencarinya. Namun Alia terkejut melihat Pak Erik telah berbaring dengan tubuh yang kaku dan dingin di sofa. Dan Alia pun menyentuh bagian tubuh Pak Erik untuk memastikan kondisi Pak Erik. Namun Alia panik dan ketakutan setelah Pak Erik sudah tidak bernyawa lagi. Dan Alia pun langsung menelepon Mario untuk memberitahukan ini semua, kalau Alia menemukan Pak Erik di rumahnya. Namun Alia menemukan racun tikus dan Pak Erik pun sekarang sudah meninggal. Namun Mario sangat terkejut setelah mendengar cerita dari Alia itu. Dan Mario pun langsung menemui Alia di rumahnya Pak Erik. Meskipun Mario sendiri tidak menyangka kalau Pak Erik akan melakukan itu semua kepada dirinya sendiri. Dan Mario pun langsung menelpon ambulan dan meminta Pak Polisi juga untuk melihat kejadian ini. Namun di satu sisi Alisa akan mengikuti Mario yang ingin menemui Alia di rumah almarhum Pak Erik, karena menurut Alisa pasti Mario udah mendengar cerita kematian Pak Erik ini. Sementara itu, Alia masih menunggu Mario dengan penuh ketakutan atas semua yang Alia lihat. Dan Mario pun akhirnya datang menemui Alia. Dan Alia pun langsung memeluk Mario dan menceritakan semua apa yang telah terjadi. Dan Alia pun tidak menyangka kalau Pak Erik meninggal dengan cara meminum racun tikus seperti ini.
Dan tiba-tiba Pak Polisi datang di tempat kejadian, dan Pak Polisi pun berkata siapa yang terakhir kali yang melihat Pak Erik. Dan Alia pun menjawab kalau Alia lah yang melihat Pak Erik sudah tidak bernyawa. Dan Alia pun menemukan racun tikus di sampingnya Pak Erik. Dan Pak Polisi pun membawa Alia untuk ikut ke kantor polisi untuk menjadi saksi atas meninggalnya Pak Erik. Dan Alia pun menceritakan semuanya kalau sebelum Alia menemui Pak Erik, dia terlebih dahulu dikirimkan pesan oleh Pak Erik sehingga Alia menemui Pak Erik. Namun Alia melihat botol racun tikus di samping Pak Erik, dan Alia pun melihat Pak Erik sudah meninggal. Di sisi lain, Alisa menemui Ibu Rina dan memberitahukan kalau Pak Erik telah meninggal. Dan Ibu Rina pun mulai panik ketakutan, takut semua kejadian ini Riko meninggalkan jejak di saat dia menaruh jasad Pak Erik di rumahnya. Dan Ibu Rina pun langsung menemui Pak Haryanto dengan paniknya kalau berita kematian Pak Erik udah menyebar luas, dan Ibu Rina pun ingin langsung mendengar penjelasan dari Riko sendiri yang mengatakan kepada Ibu Rina kalau semua rencana yang dilakuin Riko itu bersih dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dan Riko pun memastikannya kalau semuanya kejadian itu bersih, tidak meninggalkan jejak Riko di rumah Pak Erik itu. Sementara itu, Eva adiknya Pak Erik pun marah kepada Alia dan Mario karena udah kehilangan kakaknya yang begitu sangat mencintai Alia. Dan Eva pun berkata kepada Alia kalau semua ini karena ulah kamu. Namun Mario membantah tuduhan Eva itu. Namun Eva sangat marah dan benci kepada Mario dan Alia. Dan Eva pun sangat tidak menyangka kalau Eva harus kehilangan kakaknya dengan cara seperti ini. Dan Eva pun bertanya kepada Alia apakah benar Alia tidak percaya dengan kematian Pak Erik yang meninggal karena bunuh diri. Dan Alia pun sangat yakin kalau Pak Erik tidak mungkin melakukan ini semua. Dan Alia pun menunjukkan pesan panggilan di HP-nya kepada Eva. Dan Eva pun tidak menyangka kalau Pak Erik mengirimkan pesan seperti itu, dan tidak percaya kalau Erik menelepon berkali-kali karena Eva yakin kalau Pak Erik itu orangnya sangat to the point. Dan Mario pun menduga kalau semua kejadian ini pasti ulahnya Riko yang melakukan ini semua, karena sebelumnya Riko udah melakukan kejahatan kepada Alia yang udah pernah mengubur Alia hidup-hidup oleh Riko. Dan Alia pun meminta kepada Eva untuk pergi dari tempat ini karena alangkah baiknya kita membicarakan ini semua di luar. Takut ada yang memata-matai ini semua. Sementara itu, Riko terus memata-matai rumah Pak Erik dan memberitahukannya kepada Pak Haryanto kalau jasad Pak Erik akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan Pak Haryanto pun meminta kepada Riko untuk menggagalkan itu semua agar jasad Pak Erik tidak diotopsi di rumah sakit. Dan Riko pun langsung melakukan itu semua apa yang diminta oleh Pak Haryanto.
Di sisi lain, Ibu Rina udah tahu kalau semua berita telah beredar luas mencari Riko karena terduga Riko tersangkanya, dan Ibu Rina pun panik dan langsung menghubungi Pak Haryanto dan menyarankan agar Pak Haryanto melihat semua berita ini kalau Eva, adiknya Pak Erik, udah menyebar luaskan foto Riko. Namun di satu sisi, Alisa mengirimkan video kepada Ibu Rina kalau Alisa udah tahu semuanya dan punya bukti kejahatan Ibu Rina sewaktu menghabisi Pak Erik. Dan Ibu Rina yang panik pun langsung melihat HP-nya dan dia tidak menduga kalau Alisa tahu kalau semua kejadian ini Ibu Rina pun terlibat. Dan Ibu Rina pun langsung menelepon Alisa. Akan tetapi Alisa mengajak Ibu Rina untuk bertemu dengan Alisa di rumahnya Pak Erik untuk melayat. Di sisi lain, Riko telah berhasil menghalang-halangi mobil ambulan yang membawa jasad Pak Erik untuk diotopsi di rumah sakit. Dan mobil ambulan itu terjadi kecelakaan. Dan menurut Riko pun, dia telah berhasil menghilangkan jejaknya. Namun Pak Haryanto langsung menelepon Riko dan memberitahukan kalau Eva, adiknya Erik itu, telah menyebarluaskan foto kamu. Sementara itu, polisi memberitahukan kepada Eva kalau mobil ambulan yang akan membawa jasad Pak Erik untuk diotopsi pun telah terjadi kecelakaan dan kemungkinan besar akan tidak akurat hasil otopsinya. Namun Eva meminta agar polisi tetap melakukan otopsi. Namun di satu sisi, Soraya sangat merasa kehilangan almarhum Pak Erik karena dia telah berjasa, telah menemukan Soraya dengan kedua anaknya. Namun Soraya melihat Alisa dan Ibu Rina dengan penuh kecurigaan karena menurut Soraya mereka tidak ada sedikit pun merasa kesedihan dengan meninggalnya Pak Erik, dan Soraya pun akan mengikuti kemana perginya Ibu Rina dan Alisa itu. Sementara itu, Alia masih termenung dalam kesedihan atas kepergian Pak Erik untuk selamanya, karena menurut Alia, Pak Erik adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Dan Mario pun langsung menenangkan hati Alia karena Mario mengerti posisi Alia saat ini yang sangat merasa kehilangan Pak Erik. Dan Mario pun mengakuinya kalau Pak Erik adalah orang yang selalu membantu Mario dan Alia dalam hal apapun. Di sisi lain, Ibu Rina mengajak Alisa pergi untuk membicarakan soal kematian Pak Erik di sebuah tempat. Namun keduanya tidak menyadari kalau Ibu Rina dan Alisa telah diikuti oleh Soraya, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Tertawan Hati yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.